selamat pagi. Kembali lagi di KPID Talk bersama saya Tri Utami Dewi yang akan menemani Anda semua selama beberapa menit kemudian. Kali ini kita akan berbincang mengenai kolaborasi KPID Jabar dengan dunia pendidikan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Abdul Basyid, SIKOM, MIKOM, selaku Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Selamat pagi Bapak. Pagi, Tri. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Nah, untuk mengawali perbincangan, apa sih kesibukan Bapak sekarang ini sebagai Wakil Ketua KPID Jawa Barat? Hari ini kan di KPID Jawa Barat selain sebagai Wakil Ketua, saya juga komisioner di bidang PS2P. Nah, salah satu tanggung jawab PS2P itu kan kaitan dengan pengembangan SDM penyiaran. Jadi saya dan teman-teman di PS2P sedang keliling ke beberapa tempat untuk memberikan pelatihan, edukasi, kemudian wawasan baru bagi teman-teman insan penyiaran radio dan televisi. Berarti nambah ya Pak ini tugasnya gitu ya? Ya, itu tugas pokok sehari-hari di KPID. Ya. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan inti ya Pak. Yang pertama, menurut Bapak pendidikan di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Pak gitu? Pandangan Bapak gitu. Secara umum menurut saya sudah baik, meskipun terus perlu ditingkatkan ya. Karena kan pemerintah sendiri juga sudah punya keberpihakan secara politik maupun secara anggaran kepada pendidikan di Indonesia. Misalnya ada anggaran 20% yang dikhususkan untuk dana pendidikan. Kemudian beasiswa juga semakin banyak. Tinggal hari ini kan persoalannya adalah pendidikan itu bisa diakses oleh semuanya. Tidak hanya orang di perkotaan, tapi juga di pelosok-pelosok desa itu memiliki hak akses terhadap pendidikan yang sama. Itu yang mungkin sedang banyak diperjuangkan oleh banyak pihak gitu. Betul Pak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana untuk tata kelola ataupun progres serta perkembangan di ruang pendidik di Jawa Barat itu sendiri Pak. Tadi kan udah di Indonesia, sekarang di Jawa Barat sendiri itu bagaimana sih Pak gitu? Jawa Barat kalau saya melihat Pak Gubernur Ridwan Kamil itu sangat concern dengan dunia pendidikan ya, bahwa hari ini kita punya jumlah penduduk yang banyak, sehingga penduduk yang banyak itu jangan hanya dilihat sebagai kuantitasnya saja, tapi juga kualitas akan terus ditingkatkan. Misalnya banyak program-program yang pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang gulirkan ya, mulai dari program beasiswa untuk pendidikan gitu ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang dikhususkan, misalnya saya lihat ada pelatihan digital gitu ya, di mana siswa itu juga bisa terlibat di era digitalisasi ini, tidak hanya sebagai konsumen gitu, tapi juga sebagai pelaku, sehingga dia bisa mewarnai konten-konten di media sosial, tapi juga mendapatkan nilai pendidikan di sana, kemudian juga mendapatkan hasil ya ekonomi di sana. Jadi saya melihat pemerintah Jawa Barat khususnya berarti di Dinas Pendidikan sedang concern ke sana. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, mengenai kolaborasi KPID Jawa Barat dengan dunia pendidikan. Apa sih bocoran atau konsep mengenai kolaborasi dengan dunia pendidikan ini? Apakah ada kerjasama yang lain gitu Pak? Mana? Ya, prinsipnya gini, kami di KPID Jawa Barat ini kan atas perintah undang-undang gitu ya, di pasal 8 itu kan KPID Komisi Penyiaran itu bekerja sama dengan unsur pemerintahan, lembaga penyiaran dan masyarakat. Ya. Nah, kami melihat bahwa kita harus kolaborasi itu dengan semua pihak kalau mau maju sama-sama. Ya, penyiarannya mau maju harus kolaborasi. Nah, di antara kolaborasi itu kami meyakini ada kolaborasi yang kita sebut pentahelix kan, ada kolaborasi terhadap 5 jaringan penting ya di masyarakat. Di antaranya ada dunia pendidikan kan, di situ yang paling utama, kemudian ada dunia bisnis, ada pemerintahan, gitu, ada masyarakat sendiri, ada media. Itu yang kita rajut tuh kolaborasinya. Nah, khusus dengan pendidikan, hari ini kita kan sudah melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan beberapa kampus di Jawa Barat. Gitu ya, Pak, ya? Betul, baik yang negeri, swasta, kita semua kolaborasi.
Intinya adalah yang pertama, kolaborasi itu bertujuan untuk sama-sama membangun atau menumbuhkan SDM penyiaran. Karena orang-orang radio, orang-orang televisi itu kan dididiknya di kampus ya. Iya betul. Di jurusan komunikasi, di penyiaran, di broadcasting, jurnalistik dan yang lain gitu. Jadi mau kualitas medianya bagus ya berarti sumbernya harus bagus nih Iya, SDM betul, penyiarannya. Kemudian kolaborasi penelitian bahwa segala kebijakan yang kita ambil itu kan harus disandarkan pada penelitian ya, pada research gitu ya. Sehingga research itu jadi landasan yang kuat untuk kita ambil kebijakan. Nah, research itu hari ini kami kolaborasi dengan kampus-kampus karena mereka kan yang memang ahlinya di bidangnya, sehingga hasilnya itu bisa jadi landasan kami untuk mengambil kebijakan yang tepat. Kemudian kolaborasi juga mahasiswa magang ya. Iya Pak, ada program mager nih Pak, mager ya, gimana? magang rasa kerja, sehingga mahasiswa bisa merasakan langsung terlibat dalam berbagai proses kerja di KPID, mulai pemantauan dan banyak hal-hal yang lain Pak. gitu ya. Nah itu beberapa hal ya. Kami juga termasuk sekarang sedang mengembangkan pemantau di kampus-kampus, termasuk di sekolah, karena kan lembaga penyiaran ini nggak bisa kita pantau sendiri, harus dipantau bersama-sama. Salah satunya bersama dengan kampus-kampus. Makanya di beberapa kampus, pengennya nanti semua kampus itu sekarang ada pemantau isi siaran chapter kampus A gitu ya. Misalnya chapter Unpad, chapter Unpas, chapter Unisba dan banyak kampus yang lain gitu ya. Jadi kita akan bangun sub-sub pemantauan itu. Semangatnya adalah karena frekuensi ini adalah ranah publik atau ruang publik ya, sehingga ruang publik ini harus dijaga bareng-bareng oleh publik gitu. Nah, KPI sebagai dirijennya saja, ayo kita sama-sama instrumen pengawasannya ini, caranya begini. Nah, itu kita kolaborasi dengan lembaga pendidikan di bidang itu. Nah, kan sekarang program mager udah mau dibuka lagi nih Pak. Mungkin Bapak boleh kasih tips atau ajakan gitu untuk mahasiswa yang lain untuk mengikuti program mager ini gitu Pak, gimana? Oke, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat, kalau ingin terlibat langsung dalam kerja-kerja Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat, mulai dari proses pengawasan misalnya, kemudian pemantauan lembaga penyiaran sampai dengan program produksi konten jurnalisme, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami untuk program magang di KPID Jawa Barat, namanya adalah Magang Rasa Kerja. Kami perlakukan seperti halnya orang bekerja dalam keseriusannya ya. Kita akan berlatih, kita akan belajar bersama. Tentu ada target-target yang harus dipenuhi. Silahkan bisa kunjungi di website kpid.jabarprof.go.id atau silahkan follow dan ikuti sosial media kami di Instagram @kpidjabar. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak yang telah meluangkan waktunya serta memberikan pengetahuan dan pemahamannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sekian bincang-bincang dari talk show kali ini. Saya Tri Utami Dewi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.